Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya Anda para pecinta acara yang sangat kita cintai hari ini. Hari ini tepat di tanggal 17 Jumadil Awal tahun 1445 Hijriah. Bertepatan dengan awal bulan Desember, tanggal 1 Desember tahun 2023 Miladiah. Berhimpun dan berkumpul kita bersama di TVRI Sumatera Utara dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Bunga melati di dalam taman. Harum baunya kemana-mana. Bagaimana hati tak nyaman. Bila Buya tersenyum, kita semua terpesona. Tepuk tangan buat Buya. Ikan gulama di dalam jala, sepat mati dalam luka. Jangan lama-lama mandangin Buya, ingat suami yang ada di rumah. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada, dan hari ini khususnya ada ibu-ibu dari Majelis Taklim, insya Allah nanti akan kita sapa seperti biasa. Dalam acara ngaji bareng di TVRI, kita membahas tema ataupun topik yang cukup menarik. Nah pada kesempatan di awal bulan Desember ini, kita akan mengangkat satu topik yang cukup menarik, yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu topik kita adalah tetap berbuat baik. Nah pemirsa, di Al-Quran banyak dibahas tentang anjuran berbuat baik ini. Di antaranya ada di surah Al-Qasas ayat 77, kemudian di surah Al-Isra ayat 6, dan nanti tentunya akan kita gali dan kita bahas bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kita akan langsung sapa. Beliau adalah guru kita, ulama karismatik kita yang sudah cukup kita kenal di Kota Medan, Sumatera Utara. Kita sapa langsung guru kita. Beliau adalah Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amirun MS MBE PhD. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Lama tak jumpa ini Buya. Masya Allah. Ini katanya 5 buah. Ya Buya. Burung merpati, lama tak bersua tapi tetap di hati. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Buya tetap kelihatan masih segar, gantengnya juga masih tetap. Amin. Tepuk tangan buat Buya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kita Buya tidak hanya berdua di studio hari ini Buya. Iya. Nanti kita akan mengajak para pemirsa juga yang akan ikut secara interaktif, ikut bergabung bersama kita. Namun bersama kita hari ini sudah hadir ibu-ibu yang cantik-cantik, yang masih muda-muda dan separuh tua. Ya, hari ini kita akan sapa nanti satu persatu. Yang pertama kita akan sapa dari Majelis Taklim Tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Tazkirah ngaji bareng di TVRI bersama Buya, nyaman di hati. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, aplausnya. Luar biasa, ini Tazkirah ini tetap bersama kita di ngaji bareng di TVRI. Kemudian kita akan sapa berikutnya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Hidayah Kota Medan?
Daripada di rumah, lebih baik kita jalan-jalan. Daripada tidur di rumah, lebih baik dengarkan kajian. Kami dari kota Medan ke TVRI mendengar tausiah dari Buya yang memang pantas jadi panutan ibu-ibu Al-Hidayah. Al-Hidayah kota Medan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa nih Buya. Al-Hidayah yang paling banyak, yang paling semangat. Cuma kami ingatkan, burung berkicau hinggap di ranting. Dikala siang cuaca panas, ya berbaju hijau, berjilbab kuning. Jangan lupa angsurannya belum lunas. Ya. Baik, kita akan sapa berikutnya dari Majelis Taklim SMEP Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim SMEP Silaturahmi Majelis Ekonomi Berkah. SMEP 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 anti riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya tadi Buya tertanya SMEP itu apa, rupanya Silaturahmi Majelis Ekonomi Berkah. Ya, nampaknya pengusaha-pengusaha semua ibu-ibu ini. Masya Allah. Ya, tepuk tangan buat kita semua yang hari ini sudah hadir. Baik, nah pemirsa, kami juga akan nanti beri kesempatan buat pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di acara ngaji bareng di TPRI pada sore hari ini dengan topik Tetaplah Berbuat Baik, dapat menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Narasumber kita hari ini yang luar biasa adalah guru kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA PhD. Baik, kita akan langsung kepada Buya. Buya, ini kalau kita lihat dari judulnya Tetaplah Berbuat Baik. Ini ada kata-kata tetap Buya. Kadang berbuat baik itu kan dia memang harus berbuat baik ya. Kemudian berbuat baik jangan terhenti. Ini tetap Buya. Ini maknanya seperti apa Buya? Silakan Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Dan kelolalah, manfaatkanlah, berdayakanlah apa-apa yang telah Allah datangkan di muka bumi ini untuk kamu sebagai bekal akhirat. Dan jangan lupa mengambil bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pemirsa TPRI Sumatera Utara, terutama pencinta Majelis Taklim Ngaji Bareng di TPRI, dan khususnya ibu-ibu yang ada di studio dari Tazkirah Sumatera Utara, Al-Hidayah Kota Medan maupun dari SMEP, Al-Ustadz Syahrial P yang mendampingi saya, yang luar biasa, pakai jas lengkap dengan kacamatanya, yang memang ganteng tambah ganteng, yang memang hitam bertambah hitam manis, ya alhamdulillah. Serta rekan-rekan para pelaksana acara tuh ya, ada di ruangan kita ini baik yang di atas maupun pengarah acara. Ayat 77 surah Al-Qasas ini, kalau kita lihat muatannya itu ada muatan yang berkaitan dengan tasawuf, yaitu ketika Allah memerintahkan berbuat baik dengan menggunakan kata-kata
hasan, ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi ada nanti di surah Al-Isra ayat 6, bentuknya hampir sama tapi secara susastra jauh lebih indah. Ini, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Berangkat dari 2 surah dan 2 ayat ini, maka saya sekarang berada pada lingkungan orang-orang yang sudah berbuat baik. Ibu-ibu ini sudah berbuat baik. Berbuat baik kepada keluarga, betul. Berbuat baik kepada suami, betul. Berbuat baik kepada anak cucu, betul. Berbuat baik kepada jiran tetangga, betul. Berbuat baik kepada negara, betul. Emang sudah bayar PBB semua? Alhamdulillah. Emang sudah bayar pajak kendaraan bermotor semua? Alhamdulillah. Emang sudah bayar angsuran dari kitanya ya? Alhamdulillah. Jadi artinya berbuat baik itu berjenjang. Pertama, ada orang yang berbuat baik itu sesuai dengan proses yang semestinya supaya dia mendapatkan kebaikan. Ini tanpa iman pun kalau dia memiliki ilmu, dia akan berbuat yang terbaik supaya mendapat hasil yang terbaik. Itu artinya the work to get the profit. Pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan. Maka apabila dia seorang petani, dia akan bercocok tanam dengan ilmu pertaniannya. Panennya bagus. Setelah panennya bagus dan baik, dia kaya, banyak panennya, dia kenyang, orang lain lapar, dia nggak peduli. Apakah itu baik? Tapi tadi dia baik dalam arti teknik pelaksanaan dan manajemennya, tetapi manfaatnya belum. Nah yang kedua, dia berbuat baik karena ingin mendapatkan pahala. Ya, karena memang Allah menjanjikan setiap perbuatan baik itu ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Surah Al-Daljalah itu. Maka dia berbuat baik itu mengharapkan pahala. Ini pun tidaklah sesuatu yang salah, tetapi masih ada pamrih. Naik ke tingkat yang ketiga. Dia berbuat baik karena malu kepada Allah, sebab Allah sudah memfasilitasi dirinya. Bukankah ketika dia mengayuhkan sepeda dengan kakinya menuju ke ladang ketika bercocok tanam padi, kaki itu buatan siapa? Allah. Ketika dia menanam padi tumbuh dan berkembang dan disirami dengan air hujan itu milik siapa? Allah. Bunga padi kemudian kawin ditiup angin milik siapa? Allah. Lalu kita punya apa? Nah, orang yang seperti ini melakukan perbuatan yang terbaik itu adalah untuk mengharapkan balasan dari Allah berupa keberkahan. Tapi masih ada yang diharapkan. Kenapa? Dia mengharapkan berkah. Naik setingkat lagi Ustadz Syarial, mereka berbuat baik itu supaya ada manfaat kepada dirinya dan ada manfaat kepada orang lain. Inilah yang dikatakan amal soleh. Apa namanya Bunda? Amal ibadah itu adalah hubungan kita kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah, kami mengabdikan diri. Tapi kalau untuk sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman yang beramal soleh. Artinya satu perbuatan yang Allah sukai tetapi bermanfaat kepada orang lain. Maka dengan demikian orang akan mengatakan dia orang baik karena sering berbuat yang baik. Masalah kemudian ada udang di balik soto. Kalau di balik bakwan cuma 5.000 satu. Kalau di balik batu udahlah kejepit udangnya. Kalau di balik soto 40.000 satu mangkok. Itu tempat Ustadz Syarial itu. Dia ada restoran di sana sotonya enak. Nanti sekali-sekali kita ke sana ya. Bayar. Itu di jalan STM masuk ke dalam gang apa itu? Gang aman. Gang aman. Bukan promosi tapi cerita kan nggak apa-apa orang dia presenternya. Terus jadi ketika dia berbuat baik sedemikian rupa supaya memberi manfaat kepada orang lain, ini adalah sesuatu yang Allah sukai. Tetapi masih ada sedikit pamrih. Kenapa? Supaya mendapatkan disukai orang. Nah yang tertinggi adalah perbuatan baik yang pasrah karena Allah.
Kenapa? Allah sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Bukankah apa yang kita gunakan ini milik Allah? Lalu ketika kita berbuat sesuai dengan perintah Allah, tidak usah pun kita harapkan balasannya, tidak usah pun kita harapkan pujiannya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah orang yang berbuat baik mengharapkan ridho. Ridho itu senang. Biar apapun kau lakukan gak apa-apa asal Allah senang kepadaku. Betul? Biar saya melahirkan dengan susah payah sampai 7 kali melahirkan gak apa-apa. Yang penting Allah senang. Dan suami sayang. Tidak kawin lagi. Hubungannya apa? Suaminya tidak memandang kita sebagai orang yang mungkin sudah tua. Enggak gitu. Jadi tingkatan yang 5 ini kita berada di tingkat yang tengah untuk naik ke atas. Apa itu? Berbuat baik serasa pertama kita merasakan perbuatan baik itu bersama Allah. Karena kalau tanpa Allah kita tidak bisa berbuat. Yang kedua, kita berbuat baik itu karena pertolongan Allah. Yang ketiga, kita berbuat baik itu diapresiasi, dilihat, dan disayangi oleh Allah. Tadi sebelum ini kami diskusi dengan Ustaz Syarial. Buya kira-kira gini ya, kita berbuat baik itu kayak merasa diawasi. Oh bukan, kalau kata-kata diawasi masih ada kesan curiga. Kayak orang tua mengawasi anaknya yang sedang makan, di mana anak ini takut nanti kalau kekurangan sesuatu diperhatiin dengan penuh kasih sayang. Kalau nanti kurang nisiknya ditambuhin, kalau kurang sayurnya ditambahin, kalau kurang ikannya ditambahin. Jadi dengan penuh kasih sayang. Nah, Allah memperhatikan kita dan berbuat baik itu adalah untuk memberikan kepada kita apresiasi dan sesuatu yang membuat kita semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Nah, nanti kita dalami dalam pertanyaan-pertanyaannya sehingga kita sampai pada tingkat yang kelima ini, bagaimana caranya dan berapa jenis tingkat perbuatan yang baik kayak gitu, nanti kita bahas. Jamaah di rumah jangan memindahkan channel kemana-mana karena inilah channel terbaik kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Masya Allah, artinya ada klasifikasi Buya ya, untuk tetap berbaik. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya Anda para pecinta ngaji bareng di TVRI dan ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang hari ini sudah hadir di studio. Kita sudah mendengarkan penjelasan ya, mukadimah pertama dari Buya tentang topik kita hari tetaplah berbuat baik. Kenapa Allah tadi mengangkat dari surah Al-Qasas dan Al-Isra ya dengan kata-kata kalimat ihsan, ahsin ya. Kalau kata-kata baik bahasa Arab itu ada khair, thayyib dan sebagainya. Tapi ada ini ma'ruf, ada albir, ada thayyib. Ini luar biasa ya. Dan kita nanti akan lebih jelas lagi mendapatkan tausiah dari Buya, penjelasan dari Buya. Kami yakin ibu-ibu semua sini sudah tak sabar ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Begitu juga dengan pemirsa yang ingin juga nanti ingin bergabung bersama kami di acara ngaji bareng di TVRI hari ini. Dapat nanti menelpon langsung di 0811 61000386. Topik kita hari ini adalah tetaplah berbuat baik bersama guru kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA PhD. Namun kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nah, pemirsa dan ibu-ibu yang di studio, kita tadi sudah mendengarkan paparan penjelasan dari Buya. Tentunya kita baru juga menyaksikan pariwara yang sudah kita saksikan tadi. Itu juga ada pesan-pesan moral Buya ya tentang berbuat baik. Mungkin bisa Buya tambahkan ya. Ketika kita jeda melihat pariwara tadi, maka secara sofistik orang berbuat baik itu karena pengetahuannya, karena kemauannya, karena kecintaannya. Anak tadi karena kecintaannya. Kalau sudah cinta pasti mau. Tapi kalau mau belum tentu cinta. Rela berkorban. Betul. Apa yang dicintai rela untuk diberikan. Berikan itulah dia. Masya Allah. Ya, jadi ada berbuat baik tuh motivasinya ada Bu ya. Ada. Karena ilmu, ya pengetahuan, kemudian karena kemauan, kemampuan, dan rasa cinta. Masya Allah. Nah, kita akan beri kesempatan nih buat ibu-ibu yang ada di studio ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya?
Masya Allah. Ada yang ingin bertanya? Masih nggak semangat. Baik, silakan. Yang pertama kami persilakan mungkin siapa dari Majelis Taklim, ya dari Al Hidayah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Ernawati dari Kota Medan, Al Hidayah Kota Medan. Yang akan saya tanyakan Buya, apa beda amal ibadah dengan amal soleh Buya? Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih. Silakan Buya. Kalau amal soleh adalah amal yang baik, bermanfaat kepada orang lain, dan yang mengerjakannya itu sadar bahwa ini adalah sesuatu yang memang disengaja dilakukan supaya mendatangkan kebaikan. Kalau amal ibadah didasari iman dan niat, kemudian keikhlasan, penghambaan diri kepada Allah. Nah, kalau boleh kita rumuskan secara grafik, amal ibadah vertikal ke atas. Dia bisa bersifat ritual, vertikal. Kalau amal soleh, horizontal, yang bersifat amal ibadah dan ada hubungan sosial. Tetapi tetap dalam konteks ibadah. Contoh, seseorang yang menolong orang lain karena khawatir akan celaka sebab ada duri di jalan, tidak semua orang memperhatikan, dia buang duri itu demi untuk menyelamatkan orang lain. Itu amal ibadah atau amal soleh? Amal soleh. Amal soleh. Ibu baca Quran, ibu berzikir, ibu sholat tahajud malam, itu amal ibadah. Nah, beda rasanya di mana? Kalau amal ibadah itu untuk kita, semakin banyak kita beramal beribadah kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Betul? Emang kita dihadirkan ke muka bumi ini hanya untuk kembali dekat kepada Allah? Bukankah kita adalah khalifah Allah? Untuk memakmurkan fasilitas yang Allah sediakan agar kita sama-sama berbagi rasa. Lalu di mana fungsi sebagai khalifatullah? Mampu memberikan kepada orang lain dari apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Nah, inilah amal soleh. Sehingga dalam Al-Quran itu kalau kita lihat, orang-orang yang disebut nantinya mendapatkan balasan seumpama surga dan balasan yang tak terhingga, unlimited. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surah Toha ayat 32, ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Tapi kalau untuk amal soleh bermanfaat kepada sesama, tetapi Allah memerintahkannya dan Allah menyukainya dan Allah memberikan nilai apresiasi. Jadi amal ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah. Amal soleh adalah perbuatan yang juga diperintahkan Allah, tetapi banyak memberikan manfaat kepada sesama. Nah, kalau kita ambil tadi garis, kalau amal ibadah vertikal, kalau amal soleh horizontal. Kira-kira gitu. Baik Buya, sedikit barangkali kami kutip tadi Buya tentang amal soleh nih Buya. Iya. Di horizontal kepada sesama ini tidak terbatas dengan ruang kita tidak hanya dengan satu akidah, tapi juga dengan sesama manusia Buya ya. Ini sama dengan amal jariah nggak Buya? Bedanya dengan amal jariah, kalau amal jariah itu orangnya sudah tidak beramal lagi, tapi nilai amalnya ngalir terus. Nanti saya masuk pada bab berikut, tapi nggak apa-apa udah ditanya sekarang. Jadi ada amal ibadah yang kita lakukan sekali, segitu ya segitu. Contoh, sholat di Masjidil Haram, itu nilainya adalah 100.000 kali lipat. Ya udah panggah wae stagnan kono.
Tapi orang yang berinfak bersedekah itu seperti masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berinfak bersedekah memberikan wakaf hibah seperti menanam satu biji, tumbuh 7, bercabang 100, tumbuh, berbatang, berdahan, bercabang, berbuah, berkelanjutan. Never end. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu jariah. Tapi kalau tadi amal soleh yang kita sebutkan di sini adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain, tetapi juga yang melakukannya mendapat manfaat. Nah, gitu. Kalau amal soleh yang terbatas hanya pada saat tertentu, apa contohnya? Ya kita ngaji ini ya. Ini amal soleh dan juga amal ibadah. Pahalanya sekian, udah ada patokan. Tapi nggak ngalir terus. Nah, kalau infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, ngalir terus. Itulah pohon ibadah yang ngalir terus adalah zakat, infak, sedekah dan turunannya. Rajin-rajinlah bersedekah. Insya Allah, amin. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya buat Ibu Hajah Ernawati tadi yang sudah membuka sesi pertanyaan ya. Hari ini dari Majelis Taklim Al-Hidayah, insya Allah kita akan nanti teruskan pada ibu yang lain. Namun kembali kami sampaikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, khususnya Anda para pecinta ngaji bareng di TVRI hari ini, yang ingin ikut bergabung bersama kami secara interaktif, dapat menelpon langsung di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Topik kita hari ini adalah tetaplah berbuat baik. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Masih, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Imania dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Medan. Dari judul tausiah Buya hari ini, tetaplah berbuat baik, kami ingin bertanya, mengapa ketika kita berbuat sesuatu itu Buya harus ikhlas? Terima kasih atas jawaban Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, ikhlas itu ruhnya ibadah. Ibadah tanpa keikhlasan kayak badan nggak punya roh. Apa itu? Mayat lah ya. Nah, maka dari pandangan manusia mungkin dilihat tadi itu ada manfaatnya, ya, ada menggembirakan orang lain. Apalagi ini menjelang 2024 ini. Wow, banyak kali orang baik tiba-tiba. Orang baik tiba-tiba, orang soleh tiba-tiba itu. Itu nggak salah, tapi ada target-target yang bersifat terminal, tidak transendental. Terminal artinya sementara. Kalau transendental artinya abadi. Nah, Bu Imaniah bertanya sangat mendalam. Kenapa? Kita sudah berbuat baik, kenapa mesti ikhlas? Kalau berbuat baik itu secara fisik maupun secara moral, itu bisa disaksikan oleh manusia. Umpamanya kita memberikan sesuatu, sebut saja minuman ini. Ini diberi oleh Ibu Tin tadi ini. Dia bertanya, Buya minumnya di ruangan VIP atau di ketika ngaji? Saya bilang ketika ngaji. Kenapa? Supaya gak keren sedikit sambil ada minumnya. Ini adalah amal yang nampak dilihat dan amal baik. Ikhlaskah beliau? Saya tahu. Nah, yang tahu siapa? Allah dan yang bersangkutan. Jadi ikhlas itu adalah ruh daripada amal ibadah atau amal soleh kita, sehingga yang tahu hanya Allah. Kaitannya ialah berbuatlah semata-mata karena Allah, merasa dilihat oleh Allah. Karena yang Allah lihat itu adalah apa yang ada di hati kita. Buya, ini ada telepon langsung Buya dari pemirsa. Assalamualaikum. 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 Ya, maaf ini terputus. Kita akan tunggu kembali ya dari pemirsa tadi yang ingin bertanya. Ya, kami masih tunggu juga. Silakan Buya, mungkin bisa dilanjut Buya. Jadi Bu Imania, ikhlas itu adalah sesuatu yang menjadi ruh atau nyawa atau energi yang tidak kelihatan yang Allah nilai. Tapi kalau perbuatannya itu biasa aja manusia menilai. Ya kan? Wah, Bapak ini datang ke masjid bawa jilbab,
bawa payung, bawa Ya. apa lagi? Ah, itu di belakang. Bawa amplop, apa lagi? Bawa nasi kotak. Baik. Iya. Ini kelihatannya Buya masuk lagi Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Waalaikumsalam. Dan di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Wan Indra Tanjung Merawa. Pak Indra. Kecilkan sedikit Burung mohon. splendid warnanya biru. Belinya di Simpang Limun. Kalau sudah berjumpa puak Melayu, pasti dimulai dengan pantun. Iya. Bisa Pak Indra, mohon maaf bisa dikecilkan sedikit volume TV-nya, Pak ya. Oh, Silakan Pak Indra. ini mau nanya masalah ini aja. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Serial dan Ustadz kita, Pak, apa nama, saya lupa namanya, maaf ya. Buya Buya Amiruddin Amiruddin MS. Iya. Iya. Oh iya ya. Nah, ini Pak Ustadz, Iya. ada ini masalah akidah ini. Kebetulan ini yang di luar akidah kita ini baik pula orangnya. Menyumbang masjid ya. Itu macam mana hukumnya itu? Baik. Cukup itu Pak Itu Indra. saja pertanyaan Pak Ustadz. Baik Pak Indra, ya. Terima kasih ya, tetap semangat. Terima kasih ya. Ya, ini Buya luar biasa Iya. dari Pak Indra tadi ya, dari Tanjung Merawa. Iya. Ya, diiring pantun katanya. Iya. Masya Allah. Ini tentang berbuat baik Buya, tapi yang berbuat baik ini di luar dari akidah kita, di luar dari orang Islam nih Buya. Nah. Pak Indra serta pemirsa TPRI Sumatera Utara, pencinta acara ngaji bareng, ibu-ibu di studio, Ustadz Saria dan rekan-rekan para pelaksana kegiatan ini. Kajian ini tasawuf. Tasawuf itu rasa. Rasa itu berkaitan dengan hikmah. Siapa saja yang berbuat baik, itu pasti akan mendapat ganjaran. Betul? Ya, saya bilang ganjaran pula, ini gak enak nih. Siapa saja berbuat baik pasti mendapat balasan. Balasan ada dua. Balasan dari Allah, balasan dari makhluk. Bunda pilih yang mana? Pilih balasan dari Allah. Maka di surah Ali Imran ayat 85, itu Allah membuat garis demarkasi. Mohon maaf. Siapa yang berbuat baik karena iman dan menjalani kehidupan sebagaimana yang Allah tuntunkan, yaitu Islam, maka Allah terima kebaikannya sampai di akhirat nanti. Kalau tidak karena itu, maka dia hanya menerima kebaikan di dunia. Wa may yabtaghi ghairal islama dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang berbuat baik tidak karena iman dan Islam, maka Allah menolak kebaikannya itu, di akhirat nanti dia rugi. Nah, dalam ilmu tasawuf maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan tabungan investasi ukhrawi. Tetapi di dunia dia mendapatkan nilai, pujian, sanjungan, bahkan mungkin sertifikat piagam penghargaan. Ada yang mungkin ditaruh di apa namanya itu? Sertifikat, ada yang taruh di lencana dan sebagainya. Nah, orang yang beriman mengharapkan kebaikannya itu bermanfaat untuk sesama di dunia dan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ialah kalau ada orang yang tidak beragama Islam berbuat baik, nggak apa-apa. Termasuk ke masjid Buya ya? Iya, kita kemarin naik mobil. Mobil Ustadz Sarial buatan siapa? Buatan Al Ustadz Polan. Buatan Jepang, buatan Mitsubishi, buatan Honda, buatan yang buat siapa? Jepang. Terus Jepang mungkin non muslim. Ada kebaikannya? Ada dong. Ustadz Sarial tidak kena panas, tidak kena hujan, jelas itu.
Mengenai pahalanya, maka disebut di surah Ali Imran ayat 85 tadi, mereka tidak mendapatkan nilai-nilai yang bersifat inventarisasi di akhirat nanti. Nah, kata Tuan Guru ke-10 Syekh Hasyim Al-Sarwani, itu semuanya digudangkan di tempat tertentu dalam tanda petik. Nanti kalau tiba-tiba mereka mendapat hidayah dan kemudian menjadi orang muslim, semua itu dikembalikan untuk dia. Maka itulah mengapa orang yang masuk Islam itu tiba-tiba dia mendapatkan pahala yang begitu besar dan dia mendapatkan pengampunan yang total sehingga zero. Karena apa yang dia buat dulu itu tetap ada nilainya tapi masih tersimpan sampai dia beriman. Contohnya gini aja. Ada mahasiswa yang terdaftar di UIN dan pintar, ikut ujian lulus. Betul? Karena terdaftar. Ada orang pintar mau ikut ujian di UIN, Fakultas Tarbiyah tempat saya ngajar, tapi nggak terdaftar. Boleh ikut ujian? Dapat nilai? Kenapa nggak terdaftar? Mendaftarnya itulah yang disebut dengan kita menyatakan diri beriman kepada Allah, mengikut Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dasar kita beriman. Gitu. Nah, artinya pemirsa tidak ada keraguan ya buat Pak Indra tadi ketika ya di luar akidah kita yang ingin berbuat baik kepada kita, termasuk menyumbang pembangunan masjid dan sebagainya. Kita ada hubungan untuk keduniaan Buya ya. Oh iya. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah tidak ada keraguan lagi buat kita, khususnya para panitia pembangunan masjid juga, kemudian kita para Karena gini Ustaz Syariah, normal, saya potong dikit. Kalau ada orang membantu kita bikin masjid, dia bantu semen, batu pasir, bantu keramik segala macam. Pasir, batu, semen kan netral. Kan semen kan nggak ada agamanya. Batu kan nggak ada agamanya. Betul kan? Besi kan nggak ada agamanya. Dia kasih silakan. Cuma nanti yang kita khawatirkan ialah ketika dia berbuat baik itu ada apa nggak nanti rentetan di belakang. Takutnya nanti berbuat itu karena sesuatu. Tahu-tahu kita nggak milih dia disuruh bongkar lagi masjidnya. Kan susah itu gitu-gitu. Makanya hati-hati kepada orang yang berbuat baik punya tendensi itu. Ya. Tadi seperti yang kita bahas tadi, ikhlas tadi Buya ya. Ikhlas berbuat tadi baik itu itu. ikhlas tanpa ada tanpa pamrih. mengharapkan Gitu ya. apa-apa tanpa Itu. pamrih. Ya itu yang paling penting. Ya di luar dari akidah kita juga silakan, tapi ikhlas. Nah luar biasa kami masih menunggu para pemirsa. Saya mau nambah lainnya. sedikit yang tadi Ya, itu. Tadi kan dikatakan, jadi kalau begitu Islam itu berbuat baik, umat Islam itu berbuat baik hanya apakah kepada umat Islam saja? Tidak. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kita berbuat itu hendaknya perbuatan itu dapat dirasakan, dinikmati, dimanfaatkan sedemikian banyak orang dan semua makhluk. Gitu. Ya, tambah dikit ya. Iya, masih ngaji bareng di TVRI. Nah, kami yakin masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya ya tentang tema yang kita bahas hari ini dan juga pemirsa yang ingin juga bertanya kembali. Namun kita akan saksikan sejenak pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali kita masih ngaji bareng di TVRI. Buya luar biasa antusias baik dari ibu-ibu majelis taklim yang hadir juga pemirsa ini tentang tema yang kita bahas hari ini. Kita akan beri kesempatan kembali pada ibu-ibu yang masih ingin bertanya. Ada ingin bertanya kembali? Masih ada ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Buya, Ya. kalau saya mau berbuat baik, yang mana yang harus saya dahulukan? Kepada orang solehkah atau kepada orang susah? Baik, Itulah ya. pertanyaan dari saya. Ya. Wassalamualaikum. Oh maaf, tadi saya bernama Aida Hapni dari Majelis Taklim SMEP Silaturahmi Majelis Ekonomi Berkah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aida Hapni dari SMEP, yaitu Majelis Taklim Masyarakat Ekonomi. Ya, jadi berarti ini ibu-ibu yang memang bergerak di bidang kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ekonomi dan profitable ya. Alhamdulillah, wanita karir. Ketika kita harus memilih, ini kalau harus memilih ya, berbuat baik itu kepada orang yang soleh atau kepada orang yang susah. Wah ini kan ukurannya sulit ya. Tetapi kalau susah itu gampang dilihat. Rumahnya bocor, ya gitu ya. Kemudian pakaiannya compang-camping. Jelas keadaannya begitu menyedihkan. Ini orang susah, berbuat baiklah kepadanya.
Nah kalau dia soleh, alhamdulillah. Karena soleh itu dalam konteks ibadahnya, baik kepada Allah maupun kepada sesama, nggak ada ukurannya, nggak ada yang bisa dilihat langsung. Itulah mengapa ketika berbuat baik, kita meniru Allah yang tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik ada pilih-pilih. Kalau menurunkan hujan, apakah ini hujan di tempat orang-orang yang taat kepada Allah, makbiur. Terus ini nggak usah turunkan hujannya. Kenapa? Israel, Yahudi, ngantemin Palestina, nggak turun hujan, gitu? Enggak. Tetapi bagi kita yang punya rasa ketika melihat orang susah, walaupun mungkin dalam tanda petik dia tidak soleh, kemanusiaan kita lebih cepat timbul. Ini orang yang susah. Jadi ada sensitif sosial itu lebih cepat muncul daripada sensitif ritual. Oleh karenanya, berbuatlah karena Allah, nggak usah karena objeknya itu. Ya, pokoknya Allah menyuruh berbuat baik dan Allah tahu kapan kita berbuat baik. Dan jangan mengharapkan balasan dari tempat orang yang berbuat baik itu. Kenapa? Kalau dia susah, kapan dia bisa membalas? Tapi Allah Maha membalas. Demikian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Ibu Aidahab nih ya. Ya. Jadi kita sudah bisa lakukan ya ikhlas karena ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernalela. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Medan. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Buya, Ya. bagaimana kiat-kiat kita berbuat terbaik yang kontinu. Itu aja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi saya katakan perbuatan yang baik itu ada amal ibadah, ada amal soleh ya. Ada yang mesti continue, contohnya sholat mesti continue. Apalagi? Puasa continue tapi setahun sekali. Ibadah haji sekali seumur hidup. Jadi ada memang perbuatan baik yang berbasis kepada syariat, dia harus continue. Nggak boleh sesekali. Maka dikatakan dalam ilmu fikih, perbuatan yang dawam, yang continue, yang lestari itu lebih baik daripada perbuatan yang dongdongan. Apa dongdongan itu? Sekali rajin, rajin sekali malas, Malas terus. malas terus. Nah, jangan gitu, nggak stabil namanya. Nah, yang kedua, ada perbuatan yang kita lakukan sekali, tapi perbuatan itu yang tumbuh berkembang terus. Itu tadi infak, sedekah, wakaf, hibah itu. Kita ngerjakannya sekali, tetapi dia akan tumbuh dan berkembang. Apalagi berkali-kali. Maka itu dianjurkan sedekah itu tidak hanya sekali. Sehingga digandengkan dengan sholat. Sholat kan rutin. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kan gitu dia. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang terus tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan tanpa henti. Nah yang ketiga, ada perbuatan baik yang kita lakukan sekali, berhenti karena tidak dapat diulangi. Itulah dia jihad. Sekarang Allah menyediakan ruang jihad untuk umat Islam dengan kejadian di Palestina. Dan orang Palestina serta orang di Gaza tidak mau keluar dari negerinya. Kenapa? Karena memang mereka dengan keadaan itu berharap ada sesuatu yang tertinggi dari amal soleh, amal ibadah itu adalah jihad. Mereka tidak akan keluar, mereka tidak akan pergi. Sebagaimana kita dulu, nenek moyang kita dulu berjuang melawan penjajah. Merdeka atau mati. Kalau berjuang kita menang, merdeka mulia. Kalau kita berjuang, kita mati syahid. Jadi ada ibadah yang memang sekali dikerjakan tidak bisa diulang. Itulah dia jihad yang mengorbankan jiwa dan raga. Nah bagaimana kiat-kiatnya? Untuk ibadah yang rutin harus kita pelihara semangat kita untuk beribadah tetap gairah. Zikir, berselawat, lalu mengekalkan wudhu, karena berwudhu itu mendatangkan gairah ibadah. Saya sering mengatakan kepada jamaah dimanapun, maaf, saya sejak kuliah dari semester 1 sudah menjaga wudhu. Karena saya tanya guru saya, rektor pertama IAIN Sumatera Utara Ismail Sulaiman Lubis, katakan jaga wudhumu, jaga zikirmu, jaga salat duhamu. Saya jaga itu. Jadi ada rasa gairah beribadah itu. Yang kedua, kalau ibadah yang sifatnya adalah bersedekah, berinfak dan sebagainya itu, carilah rezeki supaya kita bisa berbagi. Coba ciptakan dalam diri kita lebih senang berbagi daripada menerima. Ibu bisa begitu? Bisa? Alhamdulillah. Contohnya orang tua kepada anak nggak pernah hitung-hitungan itu. Tapi anak kepada orang tua harus kita didik mereka. Nah, itu. Yang ketiga, kiat berbuat baik itu ialah
serasa kita berbuat baik itu, kapanpun dimanapun Allah menilai kita, mengapresiasi kita, Allah tahu sama kita. Ini yang dikatakan ihsan yang disebut dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Qasas ayat 77 dan surah Al-Isra ayat 6. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kiat-kiat tadi dapat kita laksanakan Ibu ya. Ya. Alhamdulillah. Masih ngaji bareng di TPRI? Baik, kita beri kesempatan satu pertanyaan terakhir. Mungkin tidak ada ibu-ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Dari Tazkirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misrianingsi dari pengajian Al-Hidayah Kota Medan. Saya ingin bertanya Buya, Silakan. adakah doa dan amalan yang agar bisa senang berbuat baik? Itu aja Pak. Allahumma a'inni ala Assalamualaikum dzikrika warahmatullahi wabarakatuh. wa syukrika wa husna ibadatik. Waalaikumsalam. Saya takut waktunya nggak cukup, makanya saya langsung jawab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Yang sering saya sampaikan di sini itu, baca surah Alam Nasrah supaya hati itu ringan kalau mau berbuat baik itu. Tapi ada kuncinya. Hadiahkan Fatihah kepada khadimus surah Alam Nasrah itu Syekh Ahmad Ali Albuni. Maka nanti kegairahan berbuat baik itu nanti ada 3. Satu, kita dalam tanda petik congok berbuat baik. Yang kedua, nggak pernah capek berbuat baik. Yang ketiga, nggak pernah merasa minta dibalas berbuat baik. Kalau bunda sudah bisa begitu, maka hidup ini happy. Kenapa? Karena memang datang dari hati. Nah, jadi kalau doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu kalau kita berbuat baik itu, ya tidak usah mengharapkan balasan dari tempat kita yang berbuat baik tadi itu, serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita ingin berbuat baik itu adalah menjadi sesuatu yang kultur gitu ya, pribadi gitu ya. Sehingga ibu tuh baik dia, kenapa? Ya dia tetap baik. Nah, tetaplah baik. Jangan baik itu karena ada, itulah tadi ya, baik musiman, baik karena ada maunya, baik karena aduh. Nggak usah pagi, pokoknya tetap berbuat baik. Setuju? Setuju. Gitulah Berbuat dia, baik ya. karena Allah SWT. Yang mudah-mudahan tadi doa-doa tadi itu insya Allah setiap waktu kita sholat ya kita tak bisa ya minta kepada Allah ya Allahumma ala zikrika Allahumma A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan baguskan ibadahku kepadamu. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bertanya, yang sudah mewakili tadi. Ini yang paling semangat adalah Al-Hidayah. Diborong pertanyaan semua. Dan mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat buat kita semua dari majelis taklim yang lain, dari SMEP maupun dari Tazkirah, dan juga kami yakin dari pemirsa juga masih ada yang ingin ditanyakan. Namun karena keterbatasan waktu, ya mungkin insya Allah akan kita sambung di waktu yang akan datang. Dan dalam kesempatan yang berharga ini Bu ya, untuk kita bawa pulang bersama ibu-ibu hari ini untuk kita amalkan, apa kesimpulan yang bisa dipetik Bu ya? Silakan, Baik pemirsa yang berbahagia, terutama yang tetap mengikuti acara ngaji bareng di TPRI dari rumahnya masing-masing, serta ibu-ibu yang ada di studio, rekan-rekan para pelaksana tugas yang tetap menemani kita, baik kameramen maupun yang pengatur acara. Pertama, tetaplah berbuat baik itu merupakan satu prinsip hidup kita, karena sesungguhnya orang yang jahat pun kepingin dia mendapat kebaikan. Contohnya orang jahat, pencuri, ketangkap polisi, dia berpikir ini, maunya polisi ini baiklah sama aku. Padahal dia jahat. Yang kedua, kebaikan itu supaya rutin, maka rasakan itu nggak pernah kita bikin, maka kita ingin mengulang kebaikan yang baru, ingin mengulang kebaikan yang baru, ingin mengulang kebaikan yang baru. Nah yang ketiga, yang terakhir, bahwa itu kan investasi kita di akhirat. Satu hal yang tidak bisa dicuri orang ialah amal soleh dan amal ibadah kita yang kita tabung untuk akhirat. Infak, sedekah dan ibadah kita nggak bisa dicuri orang. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat hilang. Kenapa? Nyerita-nyeritakan sama orang, pamer, ria, gitu kan? Maka jawabannya harus ikhlas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Buya yang sudah memberikan pencerahan kita hari ini tentang topik kita bahas ya, tetaplah berbuat baik. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang hadir hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetaplah dapat mengamalkan untuk berbuat baik kepada siapapun dengan dasar
ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pemirsa TPR Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tanpa terasa hampir 60 menit kita bersama di acara ngaji bareng di TPR hari ini. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, ibroh yang kita ambil untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan, untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keterbatasan waktu, maka kita padakan sampai di sini, dan insya Allah kita nanti dapat berjumpa kembali di acara ngaji bareng di TPRI berikutnya, tentu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian dari seluruh jemaah yang hadir di sini dan pemirsa yang ikut berkontribusi dalam interaktif hari ini. Semoga insya Allah kita tetap dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.